Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Teh Fajar, apa kabar Anda? Salam rahayu bagi kita semua ya. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu berbahagia, selalu bersemangat dalam menjalani aktivitas dan rutinitas kita sehari-hari ya. Juga semoga kita semua berkelimpahan rezeki ya. Nah, teman-teman, di video kali ini saya spesial ya. Ini berkaitan erat dengan kerezekian ya. Saya ingin berbagi pengalaman ke teman-teman semua. Ini benar-benar pengalaman saya, benar-benar apa ya, kayak ajaib banget gitu ya yang terjadi sama saya kala itu. Dan ini teman-teman boleh ikuti ya, karena emang benar kayak dapat mukjizat gitu, kayak dapat keajaiban dari Allah gitu ya. Jadi nih ceritanya teman-teman, waktu itu ya, masih di tahun ini ya, 2023, bulan apa saya lupa, dari daerah saya atau dari RT saya itu ibu-ibunya itu ngadain acara gathering ya. Kita jalan-jalan ke Depok waktu itu ya, saya masih di Jakarta, jalan-jalan ke Depok. Itu saya udah bayar untuk transportasi dan tiket masuk dan untuk makan ya. Saat itu saya nggak punya uang teman-teman. Ada sih, bukan nggak punya ya, tapi ada namun tidak mencukupi. Ada untuk hari ini, saya mikir lagi, buat besok gue gimana nih gitu. Sempet agak deg-degan gitu ya. Tapi ya sudahlah, karena niat ikut gathering ini adalah untuk menyenangkan hati anak perempuan saya dan ibu saya ya, supaya kita ini bisa jalan-jalan. Nah, saya kan pusing tuh ya, karena nih uang nih cuma sedikit gitu kan. Nih uang cuma sedikit, ya Allah, ada rasa takut gitu ya, takut nggak cukup, takut nggak ada untuk besok ya. Karena teman-teman tahu sendiri bagaimana kehidupan di Jakarta itu ya, biaya hidup itu tinggi di sana ya. Jadi memang perputaran uang itu cepat di Jakarta ya, tapi ya pengeluaran juga banyak banget, kadang saya pusing ya. Jadi teman-teman, pada saat itu di dompet itu hanya ada uang berapa puluh ribu ya, saya lupa banget ya. Pokoknya ada untuk sekarang, nggak ada untuk besok. Apalagi saya bawa anak kecil, bawa anak saya yang perempuan, saya bawa juga ibu saya, kan nggak mungkin kalau nggak beli-beli makanan di sana ya. Nah, sepanjang perjalanan teman-teman, saya itu karena nonton salah satu channel ya, channelnya bagus, yang si ustadznya ini, si kiainya ini mengijazahkan membaca Al-Fatihah 100 kali dalam sehari semalam, itu 100 kali ya. Nah, beliau membaginya itu setiap habis subuh 25, lalu zuhur, asyar, maghrib, isya gitu ya. Isya ya, tapi saya lupa itu berapanya itu saya lupa ya. Karena pada saat itu saya itu nggak melakukan dibagi-bagi setelah selesai sholat. Karena biasanya selesai sholat itu kan harus waktu agak panjang ya. Sedangkan yang bekerja itu mepet ya waktunya. Nah teman-teman, ceritanya nih, pada saat perjalanan nih dari Jakarta menuju Depok, itu kan saya mumet tuh ya, pikiran sampai kepala saya sakit, nyut-nyutan, ya Allah ini uang ini cuma segini gitu, sampai saya bergumam di dalam hati ya Allah minta uang ya Allah gitu. Saya benar-benar minta sama Allah itu, minta uang. Nah, saya barengi dengan apa? Yang pertama, saya tawasul dulu ya, saya hadiahkan surah Al-Fatihah untuk Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Setelah itu untuk kedua orang tua ya. Setelah itu untuk orang yang mengijazahi ya Al-Fatihah, baru setelah itu diutarakan keinginan kita. Saya itu keinginan cuma satu, minta uang ya Allah gitu. Karena memang yang saya butuhkan saat itu adalah uang. Dan sepanjang perjalanan itu, saya kan bawa tasbih digital ya. Saya baca surah Al-Fatihah. Terus aja saya baca sepanjang perjalanan itu ya. Terus aja baca. Waktu itu pas, karena kan kalau ada, kita kan rombongan ya, kalau ada ibu-ibu yang nanya, teh
atau sekadar nyapa, berhenti dulu bacanya ya, kita ngobrol dulu, jawab dulu pertanyaan gitu kan. Jadi bacanya ini nggak langsung 100 kali. Saat itu berapa ya, sekali jalan itu nggak sampai 50 ya, seingat saya itu nggak sampai 50. Lalu setelah itu kita sampai di area ya, di area bermain situ, area tempat kita untuk apa namanya, refreshing ya. Sudah sampai, saya seperti biasa ya sama ibu-ibu RT sama yang lain itu bersenda gurau dan jalan-jalan di area piknik tersebut ya. Tiba saatnya pulang, dan itu walaupun saya bercanda, walaupun saya ngobrol, ini otak saya jalan, pikiran saya itu kemana-mana. Mikirin apa coba teman-teman? Mikirin uang. Ya Allah, gue gak punya duit gitu, cuma mau ngobrol-ngobrol sama siapa ya. Sampai pulangnya itu saya duduk sama tetangga saya. Saya bilang, teteh, kepala aku sakit nih, ini aduh sakit banget gitu. Terus kata tetangga saya, ya Allah teteh, ini tegang banget sampai dipijitin. Karena memang tegang ya, karena saya tuh mikirin takut nggak ada uang untuk besok gitu kan ya, karena uang udah habis untuk biaya gathering ini. Nah, sepanjang perjalanan itu teman-teman, dari Depok ke Jakarta itu saya baca Al-Fatihah terus sampai 100 kali. Nggak sampai ke rumah, ternyata sudah melewati 100 kali saya baca sholawat. Sholawatnya juga gampang kok ya, pendek sekali, cuma sallallahu ala Muhammad, terus itu sampai perjalanan pulang ya. Nah setelah itu sudah sampai rumah, saya sudah sholat asar waktu itu ya. Nah jelang maghrib nih teman-teman, jelang maghrib ada tetangga saya ke rumah ya, dia pelanggan saya karena saya buka usaha di rumah. Pelanggan saya itu datang ke rumah, WA dulu sih sebelumnya, beliau WA, Mbak ada di rumah nggak? Ada, aku bilang. Akhirnya tetanggaku datang kan, tetangga saya datang ke rumah, dan ternyata teman-teman apa coba, beliau ini bawakan uang. Bawa uang buat saya berapa ratus ribu waktu itu ya. Pokoknya dia itu bayar jasa saya ya, itu yang sudah terpakai 2 bulan ke belakang. Kan biasanya nih beliau ini selalu ngerapel bayaran ya. Biasanya itu nanti, saya tuh mikirnya oh nanti si Mbak ini bayarnya nanti nih di bulan depan. Ternyata Allah datangkan si Mbak ini datang di saat di bulan ini gitu, di hari tersebut saya butuh uang. Masya Allah teman-teman, itu saya seneng banget karena seharusnya ya user saya ini bayarnya nanti bulan depan, tapi ternyata beliau datang ya di bulan tersebut. Dan yang bagusnya lagi, yang Allah Maha Baik, dia juga membayar dia juga membayar jasa saya yang sedang berjalan ya, artinya bulan ini dia bayar. Jadi dia nggak ada utang lagi. Keren banget. Jadi intinya saya itu dapat uang ya dari si Mbak ini. Itu kalau bukan Allah yang menggerakkan hati si Mbak ini untuk membayar tagihannya ke saya, nggak mungkin teman-teman, karena biasanya si Mbak ini bayarnya nanti di bulan depannya, tapi ternyata bayar di bulan ini. Wah teman-teman, Masya Allah, saya sujud syukur, terima kasih ya Allah, Engkau Maha Baik. Langsung teman-teman sakit kepala saya hilang. Jadi bahagia aja gitu loh, karena memang lagi nggak punya uang, mau gimana gitu kan. Anak harus bekal sekolah ya, harus ada masakan untuk besok, harus beli token gitu. Masya Allah, akhirnya Allah datangkan si orang ini. Nah jadi teman-teman, benang merahnya adalah ketika kita sedang mengalami kesulitan ya, jangan putus asa dari rahmatnya Allah ya, jangan berputus asa dari ikhtiar kita kepada Allah. Yakin Allah Maha Baik, Allah akan memberi kita di saat yang tepat ya. Itu benar-benar di saat yang tepat. Di saat saya benar-benar uang ini menipis, akhirnya user saya datang membayar. Jadi ada nih untuk seminggu ke depan. Keren banget ya teman-teman, boleh silahkan diikuti ya, supaya teman-teman juga merasakan suatu keajaiban yang maha dahsyat ya. Jangan berputus asa dari rahmat Allah ya. Oke teman-teman, sekian cerita saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau ada yang ingin bertanya boleh silahkan ya, bertanya apa saja di kolom komentar silahkan, terkait doa ataupun terkait masalah suami istri boleh ya,
atau pengalaman Anda, boleh silahkan. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.